Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Tulaba talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita menyambung kembali pelajaran kita di Mapel Akhlak. Dan kita sekarang sampai di pembahasan Al-Maq'idu Thalitha Ashar. Kita langsung baca qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala. Al-Maq'idu Thalitha Ashar, simpul ke-13 dari simpul pengagungan ilmu adalah badlul juhdi fi tahaffudhil ilmi wal mudzakarati bihi was su'alu anhu. Untuk mengagungkan ilmu, kita haruslah melaksanakan perkara ini, yaitu mencurahkan kesungguhan dalam 3 perkara. Mencurahkan kesungguhan untuk menjaga ilmu. Lalu yang kedua, untuk mudzakarah, saling mengingat ilmu. Lalu yang ketiga, bertanya tentang ilmu itu. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita akan baca. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, id talaqihi anisyuyukhi la yanfa'u bila hifdhin lahu wa mudzakaratin bihi wa su'alin anhu. Di mana talaki itu memperoleh satu ilmu dari guru, dari syekh, tidak akan bermanfaat tanpa menghafal ilmu itu. Dan juga tidak akan bermanfaat tanpa saling mengingatkan terhadap ilmu itu. Dan yang ketiga juga tidak akan bermanfaat tanpa kita bertanya tentang ilmu tersebut. Fahaulai tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'dhimahu. Maka 3 perkara ini, 3 perkara yang disebutkan di depan ini, al-hifdzu, mudzakarah, dan su'al, ini merealisasikan dalam hati seorang penuntut ilmu akan pengagungan terhadap ilmu tersebut. Ya. Gampangnya begini, kalau orang menuntut ilmu, lalu dia berusaha menghafalnya, berusaha untuk terus mengingatnya, lalu berusaha untuk terus bertanya, menggali, menambahkan yang mungkin belum ada dari ilmu itu, ya bertanya tentang lebih detail lagi tentang ilmu itu, mencari tahu lebih detail lagi tentang ilmu itu merupakan bentuk pelaksanaan bahwa dia itu mengagungkan ilmu, ya. Fabikamalil tifati ilaihi wal ishtighali bihi fal hifdzu khalwatun bin nafsi wal mudzakaratu julusun ilal qarini wasu'ali iqbalun alal alimi. Maka dengan sempurnanya dia berpaling kepada ilmu itu dan dia sibuk terhadap ilmu itu menunjukkan kalau dia fokus, dia mengagungkan ilmu yang sedang dia cari itu. Ini saya kasih contoh gampangnya. Kita sedang belajar bahasa Arab, ya. Gurunya kan mesti nerangin, ini ada namanya kosakata misalkan. Ya, ini harus begini begitu, dihafalkan. Gurunya nyuruh ngapalkan. Ya, kalau kita serius nuntut ilmu ya kita hafalkan. Terus setelah kita hafalkan, tidak mungkin kalau tahu-tahu lekat sendiri. Pasti kan perlu diulang-ulang. Ya, hari ini ngapalkan 5 kosakata. Besok, aduh kemarin apa ya? Nah, ini perlu dimudzakarah. Ya. Lalu yang ketiga, ya, dia gali lebih dalam. Oh, persamaan kata satu kata ini apa ya? Ya, dia akhirnya bertanya pada gurunya, Ustadz, ini kira-kira persamaan kata dari ini apa ya? Ini dalam bahasa Arab ya. Nanti kalau dia melakukan 3 perkara itu, insya Allah dia itu orang yang benar-benar serius dan mengagungkan apa yang dia pelajari itu. Ya kalau tidak, nggak mau ngafalin, nggak mau mudzakarah, nggak mau tanya, ya wis, ya belajarnya sambil lalu aja, nggak akan lekat. Mafhum? Taib. Maka kata Syekh Utsaimin, ya, ini menyimpulkan di paragraf pertama ini, fal hifdzu khalwatun binafsi. Maka menghafal ilmu itu merupakan khalwah, ya, merupakan usaha sendiri dia, ya, yang timbul dari jiwanya. Ya, pengen ngapal ini emang harus ditumbuhkan dari dirinya. Wal mudzakaratu julusun ilal qarin. Dan yang namanya saling mudzakarah, mengingat, saling mempelajari, itu butuh teman biar lebih
kokoh. Ya, wasu'alu iqbalun alal alim. Sedangkan yang ketiga, yang namanya bertanya tentang ilmu itu, ya tanyanya kepada yang lebih berilmu, kepada gurunya, kepada yang alim. Jadi tiga ini kalau mau kita lakukan, insya Allah ilmu apapun kita dapatkan. Mafhum. Walam yazalil ulama'ul a'lamu yakhudduna 'alal hifdzi wa ya'muruna bih. Dan terus senantiasa para ulama ya menganjurkan dan menyemangati manusia untuk menghafal dan memerintahkan untuk menghafal ilmu. Kita lihat, sami'tu Syaikhan Ibn Utsaimin yaqulu. Kata Syekh Utsaimin, aku pernah mendengar guruku yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, gurunya beliau, guru dari Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Kami dulu itu sedikit menghafal dan banyak membaca. Apa yang terjadi? Fantafa'na bima hafidna akthar min intifa'ina bima qara'na. Maka ternyata kami bisa mengambil manfaat lebih banyak dengan hafalan kita daripada membacanya. Ya. Jadi ini maksudnya Syekh Utsaimin membandingkan dalam tanda kutip begitu. Banyak menghafal dan banyak membaca. Ini manfaatnya besar mana dalam masalah menuntut ilmu? Ternyata kata Syekh Utsaimin lebih banyak manfaatnya ketika orang itu banyak menghafal. Ya. Nanti akan dijelaskan di bawahnya, ya. Daripada hanya sekedar membaca. Jadi inilah luar biasanya ilmu agama kita, ya. Apa yang tidak kita hafalkan? Al-Quran kita hafalkan, hadis kita hafalkan, apalagi ya fikih kita hafalkan, bahasa Arab kita hafalkan, ya ini belajar akidah yuk kita hafalkan. Nanti belajar apa? Nanti ya kelas 2 3 belajar faraid ya tentang waris dihafalkan. Masya Allah, ya. Maka inilah yang harusnya menyemangati kita. Yang kita hafalkan insya Allah akan sangat bermanfaat, bahkan lebih bermanfaat dari hanya sekedar membaca, ya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut di bawahnya ini, ya. Wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fin nafsi wa yaqwa ta'alluquhu biha wal muradu bil mudzakarati mudarasatuhul aqran. Taib, ini apa? Pembahasan lain, ya ternyata. Jadi saya kembali dulu sebentar. Intinya Syekh Utsaimin rahimahullah taala ya menganjurkan kita untuk menghafal, ya. Karena ya tentu orang kalau punya hafalan, insya Allah kalau dia mau menyampaikan ilmu tinggal keluarkan hafalannya. Tapi kalau nggak punya hafalan, apa yang mau dikeluarin, ya. Jadi kurang pakem, kurang kenceng, kurang kokoh apa yang dia pahami kalau tidak dihafalkan. Maka ya sangat penting sekali kita menghafalkan ilmu yang kita pelajari. Paham, ya? Tapi beliau melanjutkan Syekh Utsaimin hafizahullah taala, wa bil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fi nafsi. Dan setelah dihafalkan, ya, ditambahkan dengan mudzakarah, saling mempelajari, ya. Dengan saling mempelajari ilmu itu akan terus hidup dalam jiwa. Wa yaqwa ta'alluquhu biha. Dan keterkaitan dia dengan ilmu yang dia pelajari itu akan lebih kokoh lagi. Wal muradu bil mudzakarati mudarasatul aqran. Dan yang dimaksud dengan mudzakarah itu adalah saling mempelajari dengan teman sesamanya. Ini gampangnya apa yang sedang saya lakukan ini, misalkan ini saya mudzakarah, saya pernah belajar kitab ini, ya, di Madinah secara langsung bersama Syekh Utsaimin hafizallahu taala, pengarang buku ini, ya. Tetapi kan apa bisa jadi banyak yang saya lupakan. Nah, ketika saya mudzakarah, ya, sambil mengajar antum semua, ya, sambil membaca ini kitab ini lagi, oh saya ingat apa yang pernah saya pelajari dan lebih kokoh ingatan saya itu, ya. Makanya kalau bahasanya gampangnya mungkin kalau pas ceramah kadang ingat, ya, perkataan Syekh Utsaimin ini, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Syekh Utsaimin, ya, yang dinukilkan Syekh Utsaimin di sini. Nah, ini ingat. Ini semua bisa timbul, bisa lebih kokoh ilmu yang kita miliki itu dengan cara ini, mudzakarah, terus saling mengingatkan dengan ilmu itu. Paham, ya? Dan diantara yang terbaik ya saling mengajarkannya seperti ini.
Taib. Kemudian kata Syekh Utsaimin melanjutkan waqad umirna bita'ahudil Qur'anil ladzi huwa aisarul ulum. Dan sungguh, ya ini pembahasan lain lagi ya. Kita diperintah untuk menjaga Al-Qur'an, ya, menjaga hafalan Al-Qur'an. Ya, yang mana Al-Qur'an disifati oleh Allah sebagai ilmu yang paling mudah. Ya, di surat Al-Qamar kita kan tahu semua kan, Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, ya. Fahal min mudzakir, maka siapakah yang mau untuk mengingat-ingatnya, mengingat, mempelajari Al-Qur'an, menghafal, ya, dan memakai Al-Qur'an sebagai jalan hidupnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah yang sudah dimudahkan. Ya, kita lihat pembahasannya. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'ani kama fali sahibil ibilil mu'allaqah." Sungguhnya seorang sahibul Quran, orang yang hafal dengan Quran, ya, itu permisalannya adalah seperti orang yang memiliki onta yang diikat, ya, memiliki hafalan Quran diibaratkan oleh Rasul seperti memiliki onta yang diikat. In ahada alaiha amsakahu, kalau dia perhatian terus, dia lihatin terus, ya, dia jaga terus Al-Qur'annya itu, ya, amsakaha, dia akan memegang terus Al-Qur'annya itu. Wa in atlaqaha dhahabat, kalau dia lepaskan hafalannya, kalau dia lalai untuk murojaah, kalau dia lupa untuk terus memperhatikannya, ya pergi itu hafalannya. Nah, sama seperti onta ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pemilik hafalan Quran itu seperti pemilik onta yang diikat. Kalau ontanya dijaga, ya akan ada terus, itu akan diikat terus di situ, nggak lari. Tapi kalau nggak dijaga, ontane lari. Paham ya? Masya Allah. Maka itulah pentingnya mudzakarah, pentingnya murojaah. Makanya jangan jeleh-jeleh ya murojaah. Nah, kita lanjutkan. Qala Ibnu Abdil Bar fi kitabihi At-Tamhid. Berkata Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitab beliau At-Tamhid, inda hadzal hadits, ketika mengomentari tentang hadis ini. Wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri kal ibilil mu'allaqah man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulumi. Kalau Al-Qur'an, ya, yang sifatnya sudah dipermudah oleh Allah untuk diingat-ingat, itu disifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti onta yang diikat. Ya, siapa yang terus berusaha menjaganya, dialah yang akan terus bisa memegangnya. Maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Jadi maksudnya gini, kalau Al-Quran itu yang ternyata Allah katakan sudah dipermudah oleh Allah, ya kan, menghafal Quran itu kan yang paling gampang, ya. Di antara menghafal yang lainnya lebih mudah Al-Quran, ya. Dan itulah terbukti. Nah, kalau ngapalin Al-Quran, ya, saja ternyata butuh dijaga, karena kalau tidak dijaga hafalannya akan hilang, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Ngafalin fikih itu lebih sulit, ngafalin hadis bisa jadi lebih sulit, ya. Maka tentunya juga lebih butuh penjagaan. Maka murojaah, kalau nanti udah hafal salah satu usul misalkan, itu diulang-ulang, dihafalin kembali, ya, diajarkan, itu insya Allah bisa terjaga hafalannya. Tapi kalau tidak, ya hilang tadi seperti onta yang lari. Paham ya? Ini dengan cara mudzakarah, ya. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu yang terakhir, wabis su'ali anil ilmi tuftahu khazainuhu, tentang bertanya. Tadi kan pertama apa pembahasannya tentang menghafal, kedua tentang menjaga hafalannya, mudzakarah. Lalu yang ketiga ini tentang tanya tentang ilmu. Ya, maka Syekh Utsaimin mengatakan dengan bertanya tentang ilmu itu akan terbukalah, ya, khazainuhu, perbendaharaan ilmu akan terbuka. Fahusnul mas'alati nisful ilmi, maka bagus dalam bertanya, bagus dalam
merumuskan satu permasalahan ilmu, nisful ilmi, itu adalah separuh dari ilmu itu. Wasu'alatul musannafatu kamasaili Ahmadil marwiyati anhu burhanun jaliyun ala azimi manfaati su'al. Maka ya, kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang dirangkai menjadi satu kitab, seperti ya kitab yang berisi tentang fatwa-fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ini merupakan burhan, bukti yang sangat jelas akan besarnya manfaat dari tanya jawab. Ya, jadi permasalahan yang ketiga ini, kalau namanya ilmu, kita misalkan nih sudah hafal salah satu usul, lalu yang kedua ya hafal dan paham syarahnya kan ya. Yang kedua kita berusaha mudzakarah, yang ngajarkan kepada anak-anak misalkan ya, pada temannya, saling ingat-ingat dengan temannya dan sebagainya. Nah, kalau sudah dua itu dilakukan, yang ketiga kita memperdalam ilmu dengan tanya-tanya. Maksudnya bagaimana? Ini gampangnya, mudahnya. Kalau mau kita baca fatwa-fatwa para ulama dalam masalah salah satu usul yang kita pelajari, insya Allah luas sekali ya apa yang akan kita dapatkan. Paham? Ya. Taib. Kemudian ya ditutup oleh Syekh Utsaimin, wa hadhil ma'ani tsalatsa, ya. Dan tiga makna ini ya bimanzilatil gharsi lisyajari wa saqqihi wa tamanniyatihi, ya. Kata Syekh Utsaimin hafizallahu taala, ya, tiga perkara ini yaitu menghafal, mudzakarah dan bertanya, itu kedudukannya sama dengan proses penanaman sebuah pohon. Ya, lihat, yang pertama pohon itu kan gharas, ditanam dulu. Setelahnya disirami, lalu yang ketiga dikembangbiakkan. Ya, bima yuhfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Dikembangkan dengan yang bisa menjaga kekuatan pohon itu dan menangkal dari penyakit-penyakit yang bisa membahayakan pohon itu. Ya, fal hifdzu gharsul ilmi, maka menghafal itu adalah menanam ilmu, satu. Wal mudzakaratu saqyuhu, mudzakarah mengingat-ingat ilmu itu adalah apa? Nyirami ilmunya. Wasu'alu anhu tanmiyatuhu, dan bertanya tentang ilmu yang ia pelajari itu adalah apa? Pengembangan terhadap ilmu. Ya, maka kesimpulannya di akhir ini ya, kalau kita ingin ya dapat ilmu, ya tiga ini kita laksanakan. Ya, jangan malas. Ya, ngafal, mudzakarah, bertanya. Tapi bisa dipahami nih. Ya, kita akhiri pembelajaran kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.